Hati-hati Bapak dan Ibu, jangan dimakan lagi. Buah ini ternyata racun nomor 1 perusak ginjal lansia. Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting yang tepat, ginjal lansia tetap aman di usia 60, bahkan 70. Banyak orang tidak percaya perubahan bisa datang secepat ini. Padahal dengan cara yang benar, sebuah buah sederhana yang selama ini dianggap sehat, justru bisa merusak ginjal. Sementara makanan lain yang sering diremehkan bisa menjaga stamina lansia tetap kuat seperti orang berusia 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai. Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Anda menekan tombol suka dan berlangganan. Ketik angka 1, lalu sebutkan asal kota atau daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sampai sekarang masih membekas di hati saya. Pada suatu sore yang tenang, seorang bapak masuk ke ruang praktik saya. Langkahnya pelan, wajahnya tampak letih seperti menahan beban berat. Namanya Pak Suyitno, usianya 68 tahun, berasal dari Klaten. Saya persilakan beliau duduk dan memberinya air hangat agar bisa menenangkan diri. Dengan suara pelan, beliau mulai bercerita. Selama bertahun-tahun, setiap pagi beliau selalu makan buah yang ia yakini sangat sehat. Kata orang, buah itu baik untuk pencernaan, baik untuk jantung, dan baik untuk energi. Karena itu, ia tidak pernah absen mengonsumsinya. Namun semakin lama, tubuhnya justru terasa lemah. Kakinya sering bengkak, ia mudah lelah. Dan kalau naik 4 atau 5 anak tangga saja, napasnya langsung turenggenga. Pelan-pelan matanya mulai berkaca-kaca. Ia berkata bahwa tetangganya yang lebih tua darinya malah masih kuat menyapu halaman, mengangkat galon, bahkan ikut senam 2 kali sepekan. Sementara dirinya justru makin sering merasa tidak stabil dan cepat capek. Ia bingung, karena ia sudah berusaha hidup sehat. Saat beliau mengeluarkan secari kertas berisi menu hariannya, barulah saya melihat pola yang sangat jelas. Buah yang ia konsumsi setiap hari ternyata termasuk buah dengan kandungan gula alami sangat tinggi. Dan untuk kondisi ginjal lemah, ini justru menjadi beban berat. Ditambah lagi beliau sering memakannya bersama teh manis pekat setiap pagi. Dari situlah, saya mulai menjelaskan pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi. Dan transisinya sederhana sekali. 4 hal yang ia lakukan ternyata merusak ginjalnya tanpa ia sadari, dan 3 kebiasaan kecil yang ia ubah justru membuat kondisinya membaik dengan cepat. Bapak dan Ibu mungkin mengira semua buah itu aman. Padahal ada satu jenis buah yang justru menjadi racun nomor 1 bagi ginjal lansia jika dikonsumsi setiap hari. Buah ini tampak manis, segar, dan sering dianggap snack sehat. Namun kandungan fruktosanya sangat tinggi sehingga membuat ginjal bekerja 2 kali lebih berat. Itulah sebabnya banyak lansia mengeluh kaki bengkak, cepat lelah, atau sering pusing padahal merasa sudah makan sehat. Saya punya pasien bernama Bu Marni dari Bogor, usia 63 tahun. Beliau rajin sekali makan buah manis ini, karena percaya bisa meningkatkan energi. Tetapi setiap sore, tubuhnya terasa ngilu, pinggang pegal, dan sering sekali buang air kecil di malam hari. Setelah kami cek pola makannya, ternyata beliau mengonsumsi buah ini 2-3 kali sehari. Saya menyarankan beliau mengganti kebiasaannya dengan buah yang rendah fruktosa dan lebih aman untuk ginjal. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu 2 pekan, kaki beliau tidak lagi mudah bengkak dan tidurnya jauh lebih nyenyak karena tidak sering terbangun untuk buang air kecil, supaya manfaatnya optimal. Saya selalu katakan satu hal. Pilih buah dengan kandungan air tinggi dan gula alami yang rendah. Sebaiknya konsumsi setelah makan, bukan saat perut kosong, agar lonjakan fruktosa tidak membebani ginjal. Tuliskan angka 2 di kolom komentar jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan pembahasan buah mana saja yang aman untuk ginjal lansia.
Selain buah yang tampak sehat tadi, ada satu kebiasaan harian yang tanpa disadari ikut memperparah kondisi ginjal lansia. Kebiasaan ini sederhana sekali, dilakukan hampir setiap pagi, dan banyak yang menganggapnya tidak berbahaya. Padahal pada usia di atas 60, kebiasaan ini bisa membuat tekanan darah naik, ginjal semakin bekerja keras, dan tubuh cepat mengalami kelelahan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Rahmat dari Gresik, usia 65 tahun. Beliau selalu memulai hari dengan minuman favoritnya yang ia pikir bisa membuat tubuh lebih berenergi. Tetapi setelah bertahan-tahan, ia mulai sering merasa pusing, jantung berdebar, dan urin berubah menjadi lebih pekat. Wajahnya tampak kuyu setiap kali datang ke ruang periksa. Ketika saya meminta beliau menceritakan rutinitas paginya, barulah semuanya jelas. Minuman yang ia konsumsi setiap hari ternyata sangat tinggi gula tambahan, dan dikombinasikan dengan buah manis yang ia makan sebelumnya, ginjalnya bekerja tanpa henti. Saya memintanya mengganti kebiasaan itu dengan minuman hangat yang lebih netral bagi ginjal, ditambah asupan air putih yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan. Perubahannya terasa cepat. Dalam waktu 2 pekan, pusingnya berkurang, urin kembali jernih, dan tubuhnya tidak lagi mudah lelah menjelang sore hari. Jika Bapak dan Ibu ingin tahu kebiasaan kecil lain yang perlu dihentikan segera demi menjaga ginjal tetap sehat, tuliskan angka 3 di kolom komentar, agar saya teruskan ke bagian berikutnya. Bapak dan Ibu mungkin merasa sudah membatasi garam, sudah mengurangi gorengan, bahkan sudah berhenti makan makanan instan. Tetapi masih ada satu makanan pendamping yang sering sekali muncul di meja makan dan diam-diam mempercepat kerusakan ginjal lansia. Makanan ini tampak sepele, murah, dan dianggap aman karena tidak berminyak. Padahal kandungan natriumnya sangat tinggi sehingga membuat tekanan darah melonjak dan ginjal bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Saya ingin bercerita tentang seorang ibu bernama Bu Rukmini dari Solo, usia 61 tahun. Beliau merasa sudah sangat disiplin menjaga makan. Tetapi setiap kali datang kontrol, tekanan darahnya tetap tinggi dan kreatinin selalu naik sedikit demi sedikit. Beliau bingung karena beliau hampir tidak pernah makan asin atau makanan cepat saji. Ketika saya minta, beliau menceritakan menu lokpok hariannya. Barulah ketahuan penyebabnya. Ternyata beliau sering makan makanan pendamping ini hampir setiap hari karena rasanya gurih dan membuat nasi terasa lebih enak. Padahal kandungan natriumnya bisa mencapai ratusan miligram per porsi. Dan bagi ginjal yang sudah menua, ini sama saja memberi beban tambahan setiap hari. Setelah beliau mengganti makanan pendamping itu dengan alternatif yang lebih aman, perubahan mulai terlihat. Tekanan darahnya stabil. Bengkak di pergelangan kaki mulai berkurang. Dan tubuhnya terasa lebih ringan. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjut membahas makanan keempat yang sering disangka sehat, tetapi berbahaya bagi ginjal, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Bapak dan Ibu mungkin tidak menyangka bahwa bukan hanya jenis makanannya saja yang berbahaya, tetapi cara memasaknya juga bisa mengubah makanan sehat menjadi racun yang perlahan merusak ginjal. Banyak lansia merasa sudah makan sayur, makan ikan, atau makan lauk kukus. Tetapi tanpa sadar, proses memasaknya membuat kandungan mineral tertentu menjadi terlalu pekat sehingga ginjal harus bekerja lebih berat untuk menyaringnya. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Malik dari Jambi, usia 64 tahun. Beliau rajin sekali makan sayur hampir setiap hari, tetapi setiap kali datang kontrol, kreatininnya justru naik. Beliau bingung karena ia merasa makanannya sudah sangat sehat. Tidak ada gorengan, tidak ada makanan cepat saji, dan tidak ada makanan asin. Akhirnya saya bertanya bagaimana cara beliau memasak sayurnya. Ternyata beliau selalu merebus sayur dalam waktu sangat lama, hingga airnya menyusut, lalu meminum kuah rebusan tersebut karena percaya zat gizinya ada di dalam kuah. Padahal, bagi ginjal lansia, kuah rebusan yang pekat bisa mengandung mineral dan asam yang terlalu tinggi, sehingga memperburuk beban kerja ginjal. Saya menyarankan agar memasak sayur cukup sebentar saja. Tidak perlu sampai air menyusut terlalu banyak. Jika ingin meminum kuahnya, cukup konsumsi sedikit saja. Perubahannya terasa 3 pekan kemudian. Nilai laboratoriumnya stabil. Tubuhnya tidak mudah lelah. Dan pembengkakan di betisnya mulai berkurang.
Jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan ke pembahasan kelima, tuliskan angka 5 di komentar agar saya lanjutkan. Bapak dan Ibu sering merasa sudah mengurangi gula, sudah jarang minum minuman kemasan, dan lebih memilih minuman sederhana buatan rumah. Tetapi ada satu jenis minuman harian yang tampaknya aman, bahkan dianggap tradisi, padahal dapat membebani ginjal lansia secara perlahan. Minuman ini terasa ringan, hangat dan menyegarkan. Namun kandungan tanin dan gula tambahannya sering membuat ginjal bekerja lebih keras tanpa disadari. Saya ingat seorang pasien bernama Bu Sulastri dari Kediri, usia 66 tahun. Beliau memiliki kebiasaan meminum minuman ini 2 hingga 3 kali sehari karena merasa tubuhnya lebih segar. Namun semakin lama, beliau mulai mengeluhkan pinggang nyeri, tidur terganggu, dan urin yang semakin pekat. Setiap kali kontrol, kreatininnya naik walaupun ia merasa sudah menjaga makan. Saya kemudian menanyakan bagaimana cara beliau membuat minuman tersebut. Ternyata, beliau menyeduhnya sangat pekat. Lalu menambahkan gula cukup banyak agar rasanya tidak terlalu pahit. Inilah yang membuat ginjalnya terus bekerja tanpa jeda. Saya menyarankan agar ia menggantinya dengan minuman hangat yang lebih netral atau membuat versi yang jauh lebih ringan tanpa tambahan gula berlebihan. Perubahan terjadi cepat. Dalam 2 pekan, urin kembali jernih, pegal di pinggang mereda, dan tidurnya lebih nyenyak. Jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke makanan ke-6 yang sering disangka menyehatkan, tetapi diam-diam mempercepat kerusakan ginjal, tuliskan angka 6 di komentar. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar bahwa makanan tinggi kalium itu baik untuk tubuh. Betul, tetapi hanya jika ginjal masih kuat. Pada usia di atas 60, terutama jika fungsi ginjal sudah menurun, makanan tertentu yang kaya kalium justru bisa menjadi sumber masalah serius. Makanan ini sering disebut sebagai makanan sehat, bahkan sering dianjurkan untuk energi. Namun, jika dikonsumsi setiap hari, kadar kaliumnya bisa menumpuk dan membuat detak jantung tidak stabil, otot terasa berat, serta ginjal kewalahan menyaring kelebihannya. Saya punya pasien bernama Pak Karman dari Tasikmalaya. Usia 69 tahun, ia rajin sekali mengonsumsi makanan ini karena percaya dapat meningkatkan tenaga. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya sering gemetar, dadanya berdebar, dan ia mudah sekali lelah meski tidak banyak bergerak. Ketika kami lakukan pemeriksaan, terlihat jelas bahwa kadar kaliumnya lebih tinggi dari batas aman. Setelah saya tanya kebiasaannya, barulah ketahuan ia memakan makanan tinggi kalium ini hampir setiap hari, kadang 2 kali sehari. Saya meminta beliau untuk mengurangi konsumsinya dan menggantinya dengan makanan yang lebih ramah ginjal. Tidak butuh waktu lama. Dalam 14 hari saja, tubuhnya terasa lebih ringan. Detak jantungnya stabil dan keluhannya berangsur membaik. Kalium tetap penting, tetapi bagi ginjal lansia, jumlahnya harus tepat. Tidak boleh berlebihan. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan ke bagian terakhir, makanan ke-7 yang paling sering disangka aman, padahal sangat berat bagi ginjal, tuliskan angka 7 di komentar. Bapak dan Ibu sering mengira bahwa makanan yang berbahaya bagi ginjal hanyalah makanan besar seperti daging asin, makanan instan, atau makanan tinggi gula. Padahal justru makanan kecil yang sering dijadikan camilan harian inilah yang dayam-dayam mempercepat kerusakan ginjal. Makanan ini terasa ringan, tidak membuat kenyang, dan sering dimakan sambil menonton televisi atau menemani minum sore. Namun kandungan natriumnya yang tersembunyi, ditambah bahan pengawet tertentu, membuat ginjal lansia bekerja tanpa henti. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Nafisah dari Pekalongan, usia 62 tahun. Beliau tidak pernah merasa dirinya makan sembarangan, tidak suka gorengan, jarang makan manis, dan tidak pernah menyentuh makanan instan. Tetapi setiap kali periksa, tekanan darahnya naik turun, dan ginjalnya menunjukkan tanda bekerja terlalu keras. Beliau sendiri bingung. Apa penyebabnya? Saat saya menanyakan apa camilan yang beliau makan sehari-hari, barulah semuanya jelas. Ternyata setiap sore, beliau selalu makan makanan kecil ini. Rasanya gurih dan renyah, membuat ketagihan. Walaupun porsinya kecil, kandungan natrium dan zat tambahannya sangat tinggi. Bagi ginjal lansia yang sudah menurun fungsinya, efeknya sama seperti menyiram api dengan minyak setiap hari. Setelah saya minta beliau menghentikannya dan menggantinya dengan camilan segar yang lebih aman bagi ginjal, perubahan terjadi dalam 2 pekan.
tekanan darahnya stabil, tubuh terasa lebih enteng, dan keluhan bengkak di jari kaki berangsur menghilang. Camilan yang tampak kecil bisa membawa dampak besar. Ginjal lansia butuh makanan yang ringan, bersih, dan tidak membebani. Tuliskan angka 8 di komentar jika Bapak dan Ibu ingin saya rekap seluruh 7 poin ini secara singkat. Sekarang saya akan merangkum 7 hal penting yang sudah kita bahas agar Bapak dan Ibu bisa langsung menerapkannya mulai hari ini. Pertama, buah manis tertentu dengan fruktosa tinggi yang tampak sehat justru menjadi racun bagi ginjal lansia jika dimakan setiap hari. Kedua, kebiasaan minum pagi yang terlihat sepele ternyata membuat tekanan darah naik dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Ketiga, makanan pendamping yang gurih dan sering dianggap aman ternyata mengandung natrium tinggi yang mempercepat kerusakan ginjal. Keempat, cara memasak yang terlalu lama atau membuat kuah pekat dapat meningkatkan kadar mineral tertentu dan membebani ginjal. Kelima, minuman harian yang diseduh pekat atau ditambahkan gula berlebihan dapat membuat ginjal kelelahan. Keenam, makanan sehat yang kaya kalium justru bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan pada usia lanjut. Ketujuh, camilan ringan yang terasa tidak berbahaya ternyata punya kandungan natrium dan bahan tambahan yang membuat ginjal bekerja tanpa henti. 7. Poin ini sangat penting karena sebagian besar kerusakan ginjal terjadi bukan oleh satu makanan besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Dengan mengenali dan menghindarinya, Bapak dan Ibu bisa menjaga ginjal tetap kuat hingga usia lanjut. Sebelum Bapak dan Ibu mulai menerapkan langkah-langkah ini, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Perubahan pada ginjal bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Efek dari makanan yang lebih sehat, minuman yang lebih ringan, dan kebiasaan yang lebih baik akan terasa bertahap. Ada yang merasakan manfaat dalam 2 pekan, ada yang butuh sebulan, dan ada yang lebih lama. Semua tergantung kondisi ginjal masing-masing. Selain itu, ada hal-hal yang sebaiknya benar-benar dihindari agar manfaatnya tidak tertutup oleh kesalahan kecil. Hindari makan buah yang sangat manis dalam jumlah besar. Hindari minuman seduhan yang terlalu pekat atau ditambah gula berlebihan. Hindari kuah yang terlalu pekat dan makanan pendamping yang gurih walaupun porsinya kecil. Hindari camilan ringan yang renyah jika kandungan natriumnya tinggi. Dan hindari mengonsumsi makanan tinggi kalium secara berlebihan, terutama jika fungsi ginjal sudah menurun. Ingat, menjaga ginjal bukan soal mencari makanan ajaib, tetapi menghentikan kebiasaan yang memberi beban setiap hari. Dengan disiplin, perlahan tetapi pasti tubuh akan memberi sinyal lebih ringan, tidur lebih nyaman, dan tekanan darah lebih stabil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan ginjal di usia lanjut bukanlah perkara mudah, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang benar akan membawa perubahan yang besar. Yang penting bukan kesempurnaan, tetapi konsistensi. Hari ini mungkin mulai dengan mengurangi satu kebiasaan kecil. Besok menambah satu pilihan yang lebih sehat. Lama-lama, tubuh akan berterima kasih dengan cara yang tidak terduga. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar. Perubahan kecil apa yang ingin Bapak dan Ibu mulai hari ini? Apakah mengurangi buah tertentu, mengganti minuman pagi, atau berhenti mengonsumsi camilan tertentu? Ceritakan dengan jujur, siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.